Apa yang awalnya tampak seperti candaan ringan di antara rekan kerja dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda di Marion County, Florida. Bagaimana reaksinya saat dipukul begitu? Sekarang dia cuma tertawa seolah menertawakannya saat ini. Pada saat ini, apakah dia masih ditahan ketika dia dipukul? Ya, oke. Dan kemudian rasanya seperti tidak ada henti-hentinya terhadapnya. Tapi soal waterboarding, kalian ahlinya di bagian apa? 10 anggota pemadam kebakaran dipecat dan 4 dituntut pidana setelah rekrutan muda melaporkan perpeloncoan serius. Karena aku tahu kamu ragu-ragu dan aku tahu ini sulit, tapi pada titik ini aku benci ungkapan ini, tapi memang beginilah adanya. Kami menelusuri berjam-jam rekaman interogasi untuk menyusun apa yang mungkin terjadi di pos pemadam kebakaran 21. Hal itu menyebabkan kekacauan total di departemen tersebut. Kami akan jelaskan sekarang. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya tahu tidak ada yang ingin membicarakannya, tapi asuransi jiwa memang tidak menyenangkan untuk dibicarakan, tapi itu penting. Anda harus punya polis untuk melindungi keluarga Anda, untuk memberi Anda ketenangan pikiran. Fabrik dari Gerber Life adalah asuransi jiwa berjangka yang bisa Anda dapatkan hari ini juga. Dirancang untuk orang tua sibuk, layanan online ini bisa diakses sesuai jadwal Anda dari rumah. Perlindungan didapatkan dalam 10 menit tanpa pemeriksaan kesehatan. Jadi jika Anda punya keluarga, waktu yang tepat untuk mengunci salah satu polis Fabric adalah sekarang juga. Polis mereka berkualitas tinggi, fleksibel, dan bisa disesuaikan dengan anggaran keluarga Anda. Bergabunglah dengan ribuan orang tua yang mempercayai Fabric untuk melindungi keluarga. Ajukan hari ini dalam hitungan menit di meetfabric.com/sidebar, meetfabric.com/sidebar. Apa yang terjadi sungguh tak bisa diterima. Ini sangat mengecewakan dan membuat saya muak. Dampak Marion County Fire Rescue membesar usai laporan dugaan perpeloncoan di departemen itu terungkap. Kita sedang membicarakan tuduhan tentang rekan kerja yang diduga menjepit seseorang ke tanah, mengambil barang milik orang lain, menurunkan celana di depan orang lain, dan bahkan tuduhan penyiksaan dengan air. Benar sekali. Teknik penyiksaan dilaporkan terjadi di stasiun pemadam kebakaran Ocala. Kini 10 orang dipecat, 4 diantaranya ditangkap dan menghadapi tuduhan serius. Ya, sayangnya kita di sini hari ini karena 4 petugas pemadam kebakaran ini bertindak berlebihan dengan perpeloncoan. Mengecewakan benar-benar. Sebagai anak dari seorang petugas pemadam kebakaran sendiri, ini sangat mengecewakan. Ini tidak berbeda dengan saya sendiri ketika seorang wakil melakukan kesalahan dan saya juga harus menangkap mereka. Keempat petugas pemadam kebakaran itu didakwa penculikan, perampokan, penganiayaan, dan menjadi kaki tangan. Pejabat Kabupaten Marion mengumumkan pemecatan dan penangkapan ini dalam konferensi pers November, tepat sebelum Thanksgiving. Jadi saya bisa memberikan nama-nama mereka dan juga masa kerja mereka. Pertama Kylie, K-I-W-L-E Bradley, B-R-A-D-L-E-W. Dia paramedis berusia 25 tahun, sudah bekerja di departemen selama hampir 3 tahun. Orang kedua adalah Tate Trautwein, T-R-I-U-T-H-W-E-I-N. Dia petugas pemadam kebakaran Emergency Medical Technician berusia 19 tahun dan sudah bekerja 1 tahun 3 bulan. Orang ketiga adalah Edward Kenny. Dia seorang Emergency Medical Technician. Dia bekerja 3 tahun 5 bulan, usianya 22 tahun. Dan individu keempat namanya Seth Day DA, pemadam kebakaran Emergency Medical Technician. Dia telah bekerja selama 2 tahun 9 bulan dan usianya 22 tahun. Sebagai konsekuensinya, beberapa pimpinan di pos pemadam kebakaran juga dipecat. Kami menelusuri rekaman interogasi, laporan internal, catatan kejadian, dan foto baru untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Dan itulah yang akan kami lakukan sekarang, supaya jelas sebelum kita mulai. Kami memilih untuk tidak mengungkapkan identitas korban demi melindungi privasinya, mengingat tuduhan ini. Dan saya juga akan memberitahu Anda. Dalam rekaman interogasi dari kantor Sheriff Marion County, namanya dibisukan, namun ini yang kami ketahui. Dia berusia 19 tahun, baru beberapa bulan bergabung dengan pemadam kebakaran dan penyelamatan.
serta berpindah-pindah pos sesuai kebutuhan. Namun, inilah yang dia klaim terjadi pada 16 November saat shift 24 jam. Jadi kami mulai membersihkan tangga dan mereka seperti mendapatkan banyak sekali seperti minyak kotor, jumlahnya sangat banyak. Dan Quentin, sopir di tangga itu, ya, dia mendekati saya, meminta saya mendekat, lalu mengusapkannya ke tubuh saya. Dia mengambilnya dari sarung tangannya, lalu pergi mengambilnya lagi. Dia mengoleskan ke seluruh baju saya, katanya saya belum cukup kotor, jadi dia menempelkannya ke saya. Dan salah satu hal yang dikatakan penyidik kepadanya adalah bahwa gemuk juga diusapkan kepadanya dan bahwa dia diberitahu tentang itu. Meski dia ganti baju bersih, mereka tetap akan mengotorinya lagi. Diduga ada insiden dengan pizza. Sopir Quentin Gaines tampaknya mengira korban membuang sisa pizza, bukan menyimpannya untuk giliran kerja berikutnya. Diduga marah dan kabarnya mengambil beberapa perlengkapan serta camilan milik korban lalu melemparkannya ke hutan. Dan kemudian setelah itu, Tate menunjukkan Instagram saya ke kru dan mereka melihat jumlah pengikut saya cukup banyak. Dan kemudian Tate bilang ke mereka bagaimana saya jadi terkenal gara-gara TikTok. Jadi mereka mencoba mencari TikTok itu untuk melihatnya dan seperti itu. Saya sudah menghapusnya, itu benar-benar gila. Tate mengambil ponsel saya, mencoba mengunci saya, dan mereka meminta kata sandi saya. Oke, jadi saat kamu bilang dia mengambil ponselmu, seperti Jelaskan ke saya bagaimana saya bisa dapat ponselmu. Tate atau Seth mengangkat kaki saya. Lalu Tate mengambil ponsel dari saku saya. Saya mencoba melawan. Jadi seperti saya membalikkan badan saya supaya dia tidak bisa mengambilnya. tapi lalu dia, Seperti Seth memindahkan saya agar dia bisa cepat mengambilnya. Semua berat badannya turun ke tanah. Seth berlari memegang kaki saya di bawah lutut, lalu mengangkat saya hingga saya benar-benar tidak bisa bergerak. Dan setelah itu, Tate melepas ikat pinggang saya dari celana saya dan dia mulai mencambuk bagian depan tubuh saya. Setelah itu, Kenny berguling ke samping dan Seth memegang serta melipat kaki saya membuat saya jadi semakin miring. Setelah itu, saya mencoba melawan Kenny dan menariknya, seperti berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya agar saya bisa keluar. Lalu dia malah memeluk saya lebih erat dan kemudian memegang lengan saya. Dan setiap kali saya mencoba melawan, Seth akan menekan bagian depan kaki saya dengan berat badannya. Saya sulit menjelaskannya. dia memegang seperti ini dan menekan ke bawah, membuat punggung saya sakit. Pada titik ini, Jadi awalnya saya kira mereka bercanda, ya, tapi saat dia melepas sabuk, saya sadar harus tenang dan menghentikan ini. Saat mereka membuka kancing celana dan menurunkannya, saya benar-benar mencoba melawan dan keluar. Oke, Tate mengambil ponsel saya, mencoba menguncinya, lalu mereka meminta kata sandi saya. Oke, jadi saat kamu bilang dia mengambil ponselmu, seperti Jelaskan ke saya bagaimana dia bisa mendapatkan ponselmu. Jadi Tate seperti mengangkat kaki saya atau Seth yang melakukannya, lalu Tate mengambil ponsel saya dari saku, dan saya berusaha melawannya. Jadi seperti saya mencoba memiringkan badan saya, supaya dia tidak bisa mengambilnya. tapi kemudian dia, Seperti Seth memindahkan saya agar dia bisa cepat menjelaskan. Mereka membuka celana saya lalu mencambuk saya. Lalu Kelly sepertinya dia menyimpan ponsel saya sebentar dan mulai mengambil foto dengan ponselnya. oke, Setelah itu mereka menyuruh Kelly melihat ke arah lain, tapi dia tidak melakukannya, hanya diam saja. Lalu dia menurunkan celana dalamku dan memukulku dengan sabuk. jadi mereka benar-benar melepas semua pakaianmu. Oke. Jadi mereka melepas semua pakaianmu, lalu siapa yang memukulmu dengan sabuk? Saat itu Kylie masih memegang ponselmu, setidaknya menurutmu. Oke. And then body Seth dan Kenny yang menahanmu. Apakah Tweety Tyler? Apakah ada orang lain yang keluar? Tidak ada yang mengatakan apa-apa? Oke. pada titik ini, korban mengaku kelompok itu menyeretnya melintasi beton ke area lain di luar pos pemadam kebakaran. Saat itu, dia mengaku mengalami waterboarding. Kamu akan mendengar nama Seth, Kenny, dan Tate. Dengarkan baik-baik. Apakah mereka mengatakan hal lain pada saat ini? Apakah mereka memberitahumu sesuatu? Mereka hanya tertawa. Oke, mereka tidak seperti aku rasa mereka tidak seperti, kau tahu, masih menanyakan tentang kode sandi atau hal seperti itu. Keseparih mereka masih menanyakan tentang kode sandi saat itu. Dia menyeretku, oke, aku seperti, aku seperti ini benar-benar sakit. Aku bilang berhenti. Dan dia bilang, apa kode sandinya?
Lalu saat itu mereka mengeluarkan handuk dan foto. Oke. Baiklah, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu aku sempat sulit bernapas, lalu bisa bernapas lagi dan mereka melepasnya tidak lama setelah itu. Ya, tapi kami akhirnya mendapat telepon, jadi aku harus pergi. Aku ganti baju karena bajuku berlumpur, lalu kami menjalankan panggilan itu, aku dan Tyler. Dalam perjalanan pulang, dia bertanya, kenapa aku tidak memberinya kode sandi. Katanya aku tak perlu mengalami semua itu jika memberinya kode sandi sekarang. Korban mengaku saat kembali dari panggilan itu, semua orang sudah tidur. Dan mereka baru bangun keesokan paginya. Dia bilang tidak ada yang membicarakannya, tapi Tate dan Seth yang memberitahunya bahwa seorang supervisor ingin berbicara. Mereka menarik saya ke samping. Mereka bilang Letnan Bowers ingin berbicara dengan saya. Dan mereka semacam meminta saya untuk tidak mengatakan apa-apa kepadanya karena mereka tidak ingin mendapat masalah. Oke, jadi jelaskan maksudmu dengan itu. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Mereka bilang, mereka seperti Letnan Bowers ingin bicara denganmu. Dia bilang, kami hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja setelah kejadian kemarin dan kamu tidak terluka atau apapun dan kamu tidak ingin mengadu tentang kami. Ngomong-ngomong, kami juga mendapatkan beberapa foto luka yang tampaknya dialami korban, jadi menunjukkan di mana dia diduga dipukul dengan sabuk dan diseret di tanah. Penyelidik juga merilis klip video pendek yang tampaknya menunjukkan korban ditekan. Asyik di so nice, aku tak mau daganganku lagi. Dalam video 4 detik itu, pemuda 19 tahun itu berteriak, "Aku tidak mau barang daganganku lagi," merujuk perlengkapan resminya terkait stasiun 21. Jadi, apa yang terjadi? Nah, sebentar lagi, para detektif kemudian menginterogasi para tersangka Tate, Kenny, Seth, Kaylee. Mereka mencari tahu cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Apa yang terjadi? Salah satu orang pertama yang ditemui detektif adalah Kaylee Bradley, yang menyerahkan ponselnya kepada penyidik untuk mengambil foto dan video. Dia siap menulis di awal wawancara, detektif memberitahu dia tidak ditahan. Dan Kaylee tampaknya mengungkapkan beberapa detail penting dalam kasus ini, termasuk apa yang dia sebut sebagai semacam bercanda kasar yang terjadi sepanjang waktu. Jadi bisa dibilang, dia menganggap itu bukan masalah ketika rekan-rekannya diduga mengejar si pemula ini, lalu menahannya di tanah. Meskipun begitu, saya akan bilang sepertinya belakangan dia merasa, atau dia bilang dia merasa tidak nyaman. Jadi ini agak membingungkan, agak tidak jelas, tapi dia banyak bicara, dia terlihat banyak bicara dengan para penyelidik. Saya akan bilang begini, saat dia datang lagi untuk wawancara berikutnya, sikapnya terlihat sangat berbeda. Hang tight here, Detective Williams. We'll be here in just a minute. Dan setelah beberapa menit, para deputi memindahkan Bradley ke ruang interogasi dengan sofa tempat dia sebelumnya, memberi ruang untuk rekan kerjanya Edward Eddie Kenny ketiga untuk menunggu giliran wawancaranya sendiri. Keempat tersangka ini menghabiskan berjam-jam sendirian di ruang interogasi, sering tampak kepala di tangan, mondar-mandir, menunggu seseorang berbicara dengan mereka. Keempatnya dibacakan hak Miranda dan awalnya setuju bicara dengan detektif. Kini korban langsung menjelaskan pada polisi apa yang terjadi menurutnya. Saya ingin membahas bagaimana tersangka berbeda merespons pertanyaan penyidik soal bagian cerita itu. Jadi ketika ditanya tentang apa yang memicu keributan ini, Kaylee mengungkapkan informasi baru tentang bagaimana dia bisa memegang ponsel korban. Ada seperti hampir seluruh orang di stasiun tadi malam duduk di sebuah meja. Seperti sedang bercanda tentang, misalnya dia punya video TikTok viral yang seperti Thirst Trap tahun 2016. Kami sudah mencoba cukup lama untuk seperti memintanya menunjukkan TikTok itu kepada kami.
Pada akhirnya dia bilang tidak, seperti dia sudah menghapus TikToknya, jadi itu sudah tidak ada lagi, dia sudah tidak punya. Kami mulai membicarakan hal lain. Dan kemudian aku ingin bilang, mungkin sekitar 30 atau 45 menit telah berlalu, kami masih di meja. Dan aku seperti, bro, apa sih yang dibicarakan orang ini? Aku tanya, maksudmu apa? Soalnya dia suka tiba-tiba bicara acak dan kami jadi bingung. Tentang apa? Lalu dia memberikan ponselnya padaku dan dia menunjukkan, seperti pesan grup tentang, seperti petugas pemadam kebakaran lain yang berhubungan seks dengan seorang gadis di stasiun. Itu adalah orang yang menunjukkan itu padamu? Dia awalnya memberiku ponselnya untuk menunjukkan pesan, lalu aku yakin Seth yang mengambil ponsel itu dari tanganku. Dan kemudian dari situlah semuanya bermula. Kalau aku menyela lalu kamu lupa, cukup bilang aku diam dan aku akan mendengarkan lagi. Aku sangat panik, jadi aku benar-benar minta maaf. Kamu tidak perlu membawa apapun. Kami sudah bawakan air untukmu. Kami tidak ingin kamu tertekan karena seperti yang kami bilang, kamu tidak ditahan. Aku tahu itu. Like a criminal or anything. Jadi dia tidak ingin Seth punya ponsel itu. Dan itu yang kamu katakan. Dari situlah semuanya. Seperti mulai. Itu yang aku tangkap dari apa yang kamu katakan. Jadi Seperti Seth mengambil ponselnya lalu mulai mengejarnya, sepertinya begitu. Dan mereka berlari-lari di sekitar stasiun, lalu saat itulah Kenny dan Tate ikut terlibat. Mereka juga mulai berlari-lari. Aku mengelilingi gedung karena Seth berlari. Lalu kami mendengar Tate berkata, kami menangkapnya, dan kemudian kami berbelok di sudut, dan Tate serta Kenny sudah menahannya. Oke. Aku ingin menekankan, bagiku ini terjadi hampir setiap hari karena tidak ada pos polisi di sekitar sini. Aku pernah bercanda kasar dengan Kenny, Tati, dan Seth, jadi aku tak menyangka ada yang terjadi. Dan inilah yang dikatakan oleh Tate Roth, salah satu dari mereka. Apakah ada yang membahas Instagram, TikTok, atau sejenisnya? Ya, Oke, ceritakan lebih banyak tentang itu. itu sudah kami bahas. Dia sedang membicarakan seorang cewek yang sedang diajak bicara. Lalu kami melihat Instagram ini, dan dia punya sekitar 45.000 pengikut. Seperti, untuk apa punya pengikut sebanyak itu? Kami semua cuma bercanda membicarakannya. Tentu ya. Dia bilang punya TikTok viral, dan saat kami membukanya, kami menanyakannya. Oke, dia tidak membagikannya padamu. Oke. Bagaimana reaksi kalian semua terhadap itu? Kami bertanya padanya di mana kami. Saya yakin kalian sudah diberitahu bahwa kami mengambil ponselnya, dan kami seperti semacam bermain lempar tangkap, oke? Terlepas dari dugaan korban ke detektif, Kaylee menegaskan ponsel korban tidak diambil darinya saat korban tergeletak di tanah. Kami kira ponselnya diambil saat dia ditahan. Itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Jadi ponselnya sudah di tangan orang lain. Dia memberiku ponselnya untuk menunjukkan percakapan soal pemadam kebakaran yang berhubungan seks di stasiun. Saat itu Seth mengambil ponsel dari tanganku. Dan menurut Tate, mereka mungkin agak ribut, agak kasar, tapi menurutnya semua orang saat itu sedang bersenang-senang. Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Tertawa. Itu sebabnya? Seperti aku setuju dengan apa yang kita lakukan, masuk. Ya. Aku sangat yakin, tapi dia terus tertawa. Begitu juga aku. Capek seharian hanya bergulat terus. Ya, seperti nggak ada masalah, ya seharian ya seperti itu. Oke, jadi ceritakan lebih banyak tentang maksudmu itu jadi di luar kendali, ceritakan lebih banyak tentang itu. Mungkin karena terlalu lama berlangsung. Oke. Dan memukul salah satu lonceng, mungkin itu tidak perlu dilakukan. Tapi, hal yang ingin saya katakan dan yang saya tahu secara pribadi adalah, itu adalah jenis perilaku yang hal seperti itu pernah terjadi pada saya sebelumnya. Oke. Seperti secara khusus di lokasi itu? Apakah itu seperti cara saya bekerja? Ya, seperti stasiun 21 itu yang saya maksud. Ya, hal-hal seperti itu, atau hal yang sama terjadi. Kamu belum pernah sebelumnya, jadi apa yang sedang terjadi? Begitu. Saya seperti itulah budaya yang saya lihat sejak saya mulai di sini selama 7 bulan terakhir, tentang 21. Oke. Jadi seperti itu, hal-hal seperti itu pernah terjadi pada saya sebelumnya. Kamu dengar Tate bilang itu pernah terjadi padaku? Kita akan bahas sebentar lagi. Keempat tersangka tampaknya sepakat bahwa pakaian dalam korban
tidak pernah dilepas. Berikut Seth. Apa yang terjadi setelah kamu melepas ikat pinggangnya? Aku lupa. Apakah celananya sempat diturunkan sama sekali? Tidak sengaja, sejauh yang saya tahu. Saya tahu sedikit celana dalam terlihat. Apakah celana dalamnya sempat ditarik ke bawah? Sejauh yang saya tahu tidak. Dan inilah pernyataan Eddie Kenny. Apakah kau yakin celana dalamnya tidak ditarik ke bawah? Tidak, tidak. Dan kalau kamu ingat, saya tidak bisa mengingatnya sekarang. Mengapa celananya terlepas? Ditarik atau karena sabuk? Bagaimana mereka? Seperti apa? Ya, maksudku bagaimana celananya bisa jatuh? Pada dasarnya, karena dia bilang kalau celananya melorot, tapi saya tidak yakin apakah gerakannya membuat celananya jatuh. Dia hanya sedikit menggeliat. Lalu saat ini terjadi. Kylie dan Tate juga ditanya soal itu. Sekarang aku sadar situasinya sempat kacau. Tapi kamu ingat celananya pernah turun? Aku paham dia sering tertawa dan kalian bercanda dengannya. Tapi apa itu pernah terjadi? Maksudku, celananya jatuh. Aku sinyal sabuknya. Ya. Sabuknya tidak dipakainya. Ya, aku percaya yang tertulis adalah pegang kakinya. Mungkin celananya sempat turun sedikit. Kami tidak pernah menarik celananya dan menjatuhkannya, tapi aku rasa celananya memang sempat jatuh. Kamu ingat? Ya, kamu ingat celana dalamnya? Tidak, kamu tahu. Apakah mereka benar-benar menarik celananya sampai benar-benar turun? Aku cuma ingat mereka menarik celananya hingga celana dalamnya kelihatan, tapi aku tidak pernah melihat kulit atau semacamnya. Karena dan kamu tahu, jelas kami sudah bicara dengan orang lain. Ya, kami mendapat kesan bahwa celananya memang ditarik sampai benar-benar turun, tapi kamu tidak melihat itu. Aku tidak melihatnya, tapi aku juga bicara dengan Horton di ruangan itu. Oke. Ini membawa kita pada tuduhan yang paling parah. Bahwa korban yang diduga ini ditahan, wajahnya ditutupi handuk, dan air dituangkan ke kepalanya. Waterboarding. Korban yang diduga mengklaim bahwa air dituangkan ke atas dirinya sebanyak 3 kali. Tapi tersangka tampaknya mengatakan, kalaupun ada, tidak. Itu hanya tetesan kecil saja. Saya tahu Anda sempat menyebut soal air yang dibawa keluar. Sebenarnya apa yang terjadi dengan air itu? Atau Anda bahkan tidak membawanya keluar? Saya tidak tahu cara mereka membawanya. Saya ingat mereka tidak menggunakan kegembiraan itu. Saya bilang kepada mereka untuk tidak melakukannya. Atau mungkin ada beberapa pekerjaan seperti saat itu melewati kepalanya. Tapi tidak ada yang penting. Saya yakin tak lama setelah dia menerima panggilannya. Oke, kamu tahu. Dan siapa itu? Mereka ada di atas air? Aku sama sekali tidak ingat. Maksudku, hanya ada begitu banyak. Banyak dari kalian di stasiun. Yakin? Tidak ingat? Aku tidak ingat. Kalian masih ingat airnya pakai apa, tukang atap? Lalu? Saya rasa itu seperti gambar-gambar plastik yang dulunya bekas kopi. Atau seperti bagian atas mulut. Jadi bagaimana? Kalau aku, kamu tahu, semacam menuntunmu ke arah yang salah, kamu melihatnya. Bagaimana seseorang, kamu tahu, meneteskan sedikit air dari sesuatu yang tidak terbuka di bagian atas, kalau itu masuk akal. Jadi itu keluar bersama talinya. Oh, maaf, ini punyaku. Saya rasa itu seperti dipindahkan lalu langsung penuh. Yang saya tidak tahu apakah saya ingat langsung. Mungkin kamu juga tidak tahu langsung ingat gambar ini. Apa kamu benar-benar melihat mereka menuangkannya? Saya tidak. Oke, itu adil dikatakan terjadi? Saya ragu setelah kejadian itu dan tidak melihatnya karena merasa sudah terlalu jauh. Jadi apa yang menyebabkan itu berhenti? Saya percaya bahwa kami mendapat telepon. Bagaimana semua ini berakhir? Kami menarik handuknya, kami seperti, baiklah sudah cukup, ayo bangun. Dan setelah itu aku ngobrol sampai larut malam seperti kami hanya nongkrong bergulat. Aku sudah kenal seluruh sekolah. Oke, seperti itu. Kami berteman, kami ngobrol tentang api, sekolah dan semua itu. Jadi aku dan dia ngobrol soal gulat malam itu. Kami bangun keesokan harinya. Dan aku dan Seth bahkan bilang, mungkin kamu terlalu jauh tadi malam untuk datang bicara dengan dia dan aku. Dan Seth sudah menanyakan kepadanya keesokan paginya seperti, hey, kamu baik-baik saja? Serius, kamu nggak sakit? Enggak, aku baik-baik saja. Tapi begini, tampaknya menurut para tersangka yang diwawancarai, perilaku perpeloncoan memang sudah menjadi bagian dari budaya di Pos 21. Dari pengalaman pribadi yang pernah terjadi,
Saya pernah ditahan oleh 4 orang dari pos. Celana saya juga pernah ditarik dalam kejadian yang sama. Oke, dan Tom Titan mengganggu Gotcha. Tapi dalam kejadian khusus ini kamu tidak ingat celananya turun? Tidak. Pada titik mana kamu tahu apakah Tate dan Seth pernah terlihat seperti kamu tahu mereka hampir menjadi jahat dengan itu, seperti di mana mereka tampak seperti aku rasa penuh kebencian. Tidak, aku tidak berpikir begitu. Aku bicara dengan pacarku dan bilang seharusnya aku tidak membahas ini. Aku hanya jadi gila karenanya. Aku merasa Tate bahkan Kenny, jadi seperti Kenny hanya ingin menyesuaikan diri dan Kenny baru di sini selama sebulan. Kenny melihat Tate disiksa dengan waterboarding seminggu yang lalu. Aku rasa dia mengira itu lucu untuk membahasnya. Lalu Seth benar-benar menutupi wajahnya dengan handuk. Sepertinya mereka hanya berpikir kalau mereka sedang bercanda karena itu pernah terjadi pada mereka. Jadi apakah kamu melihat kejadian yang terjadi pada Tate sekitar seminggu yang lalu, di mana dia juga kena order-boarded, atau kamu dengar tentang itu? Ya, dengar. Kamu memang melihatnya? Semua orang melihat itu. Apakah itu mirip dengan yang terjadi pada Kane? Apakah wajahnya ditutup handuk dan disiram air atau hanya disemprot saja? Maksudku, bagaimana itu? Apa yang terjadi dengan itu? Aku tidak benar-benar melihat cara handuk diletakkan di kepalanya. Bukan, maksudku aku dengan Tate. Oke, dengan Tate, handuk diletakkan di kepala, lalu dituangkan 1 kendi air ke atasnya. Oke. Semua orang ada di sana untuk itu. Lalu aku diberitahu jangan merekam. Oke, siapa yang memberitahumu itu? Aku rasa itu adalah Manny. Mungkin itu Manny atau Quentin Gaines. Oke, maksudku kita sudah bicara dengan semua orang. Kita sudah bicara dengan semua orang, dan mereka sudah menyampaikan keterlibatannya. Terbuka dengan kami. Tentang apa yang terjadi. Jadi kami, soal waterboarding, saya yakin kalian ingin tahu. Ya, memang ada yang melakukannya. Jadi saya rasa pertanyaan saya tahu kamu menyinggung soal waterboarding, tapi apakah ada seseorang yang menyebutkan ini dan bilang seperti waterboarding atau seperti saatnya melakukan waterboarding atau hal seperti itu? Itu hanya bercanda, karena seperti yang saya bilang, hal seperti ini sudah sering terjadi pada saya. Nah, itu memang terjadi pada saya, tapi hanya lelucon. Dia juga tidak pernah benar-benar disiksa dengan waterboarding. Oke. Kami sedang duduk di sana, bercanda. Seth tidak ada di pangkuan siapa-siapa, kami hanya duduk-duduk saja. Kenny masuk lalu keluar lagi dengan membawa kendi air dan handuk. Dan aku pikir, oh kita akan waterboarding dia. Dan yang terjadi hanyalah handuk diletakkan di wajahnya dan itu saja. Oke, jadi dia benar-benar menuangkan air ke kepalanya? Saya rasa tidak ada air, oke. Karena mendengar hal berbeda, kami selalu siapkan air untuknya. Sepertinya tidak terlalu banyak mungkin. Tapi apakah Kenny memberikan gambaran lengkap tentang apa? Ya. Maksud saya setelahnya tetap penuh, jadi saya tidak memperhatikan atau terlibat. Menurut Kylie, dia sudah diminta menghapus foto atau video bercanda kasar dan lelucon. Dia diduga diperintahkan atasannya untuk tidak membahas insiden itu dengan yang berusia 19 tahun. Saya dijadwalkan masuk shift pagi berikutnya. Mereka mengatakan mendengar ada video tentang kejadian itu dan menegaskan tidak boleh ada lagi video atau foto terkait kejadian tersebut. Apakah itu terkait semua keributan atau hanya insiden hari Minggu? Mereka memutuskan tidak ingin ada video atau foto keributan. Dan siapa mereka? Seperti Quinn dan Vic. Oke. Jadi Quentin Gaines dan Kapten bilang, pastikan kamu hapus semua yang berkaitan dengan insiden yang terjadi pada hari Minggu. Ya. Apakah dia menyebutkan bahwa itu hari Minggu atau bagaimana apa yang dia katakan? Saya tidak mau mengada-ada. Kamu ada di sana, kamu tahu maksud saya kan? Saya rasa dia bilang soal insiden itu. Oke, saat kamu mendengar itu hari Minggu. Maaf, itu tanggal 16 ya? Ya. Tanggal 16. Akhirnya, Kenny dan Kaylee meminta pengacara. Maaf, saya lebih memilih didampingi pengacara. Baik, tidak masalah. Sebelum kita keluar atau hal lain, ada lagi yang ingin Anda sampaikan?
Tidak, saya hanya didakwa. Apakah ada yang kamu butuhkan di air? Kalau butuh sesuatu, ketuk saja. Mau air, kopi, atau lainnya? Saya butuh pengacara. Itu sepenuhnya terserah Anda. Bu, Anda tahu. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah berjam-jam di kantor sheriff, para tersangka tampaknya mulai sadar mereka dalam masalah besar sekarang. Hei, boleh saya tanya lagi tentang tuduhannya? Perampokan, penculikan, dan hal-hal sederhana. Ada kejahatan tingkat 1, tingkat 2, lalu saya. Setelah wawancara 26 November keempat, tersangka diborgol dan dibawa ke penjara. Mereka dibebaskan dengan jaminan. Kenny tampaknya lebih dulu bebas. Menurut catatan pengadilan Kabupaten Marion, terdakwa membayar sebagian uang jaminan dan kini telah dibebaskan. Kaylee didakwa dengan perampokan dan sebagai pelaku utama perampokan karena diduga menjauhkan ponsel korban darinya. Seth, Kenny, dan Tate didakwa perampokan, penganiayaan, serta penculikan. Mereka akan sidang Raymond pada 27 Januari. Selain keempat orang yang dipecat dan dituntut, 6 pegawai lain di stasiun pemadam kebakaran, 21 juga diberhentikan atau mengundurkan diri. Sebelum itu terjadi, termasuk laporan investigasi pimpinan stasiun oleh Dewan Komisaris Kabupaten Marion. Laporan yang dirilis pada bulan Desember itu memberi kita gambaran mengapa mereka diberhentikan. Misalnya, berikut isi laporan tentang Kapten Victor Payet. Kutipan, Kapten Payet mengetahui insiden itu sekitar 19 November 2025. Pada saat itu, dia memiliki informasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi insiden serius yang melibatkan seorang petugas pemadam kebakaran dan bahwa perilaku tersebut bisa bersifat kriminal. Meskipun sudah mengetahui hal tersebut, Kapten Payet tidak segera memulai pelaporan administratif secara resmi atau memberitahu bagian sumber daya manusia. Kapten Payet mendiskusikan masalah itu dengan Kepala Batalion Clint Ballock setelah mengetahui insiden tersebut. Kapten Payet tidak secara resmi mengeskalasi atau melestarikan bukti, melainkan menangani masalah ini secara informal di tingkat stasiun. Kapten Payet memerintahkan setidaknya 1 anggota menghapus foto atau video terkait insiden menyebabkan hilangnya bukti permanen. Kapten Payet memberitahu Kepala Batalion Balak bahwa insiden itu mungkin terkait tindakan kriminal. Namun, saat diwawancarai penegak hukum, Kapten Payet tidak memberi informasi yang sama seperti kepada Kepala Batalion Balak. Kesaksiannya ke penegak hukum menghilangkan info penting soal tingkat keseriusan penyerangan itu. Pengetahuannya soal insiden, gambar dan video, serta tindakannya setelah tahu hal itu. Dan ya, Kepala Batalion Balak juga diberhentikan saat konferensi pers bulan Desember. Anda memiliki Sheriff Marion County, seorang komisaris daerah, kepala pemadam kebakaran. Mereka semua mengungkapkan kekecewaan yang sangat besar terhadap seluruh situasi ini. Hari ini saya akan membahas penangkapan dan pemecatan 4 petugas tanggap darurat departemen kami. Tindakan mereka yang sekarang menjadi subjek tuduhan kejahatan berat merupakan pelanggaran yang sangat mengkhawatirkan terhadap segala sesuatu yang menjadi prinsip profesi ini. Apa yang terjadi tidak bisa diterima, tak termaafkan, dan bertentangan dengan nilai inti Departemen Pemadam Kebakaran kami. Izinkan saya tegaskan, individu-individu yang terlibat dalam insiden ini telah kehilangan hak mereka untuk mengenakan seragam begitu mereka memilih tindakan dan cara yang membahayakan, melukai, dan mengkhianati rekan sesama pemadam kebakaran. Perilaku mereka tidak mencerminkan kami maupun perjuangan kami untuk komunitas. Saya tahu berita ini mengecewakan dan bisa membuat kepercayaan pada departemen ini goyah. Namun ingatlah ada lebih dari 800 pemadam kebakaran yang setiap hari bertugas menyelamatkan nyawa, melindungi properti, dan komunitas ini. Mereka merespons kapan saja, dalam kondisi apapun, bahkan di situasi paling berbahaya.
Pelanggaran beberapa orang tidak boleh menutupi kehormatan, komitmen, dan pengorbanan banyak lainnya. Marion County tidak mentolerir pegawai yang melakukan kekerasan, mengkhianati kepercayaan publik, atau mendahulukan kepentingan pribadi di atas tanggung jawab mereka. Nol toleransi terhadap perilaku yang merendahkan pria dan wanita baik yang melayani dengan terhormat setiap hari, setiap panggilan, setiap giliran kerja. Selama 30 tahun jadi pemadam kebakaran, ini yang terparah yang pernah saya lihat atau dilaporkan ke saya. Ya, dan sebagai kepala pemadam kebakaran, saya sangat terkejut dan merasa jijik atas tindakan yang dilaporkan kepada saya. Jadi, kemana kita melangkah dari sini? Nah, kami akan terus memantau kasus ini, melihat apakah ada dampak lanjutan. Tapi, saya ingin mengakhiri dengan ini, oke? Terlepas dari semua yang baru saja Anda dengar, Kepala Pemadam Kebakaran James Banta menyatakan korban kasus ini sudah kembali bekerja dan ingin melanjutkan karier sebagai petugas pemadam kebakaran. Mengatakan bahwa pemuda berusia 19 tahun ini berkata kepadanya, "Saya punya pekerjaan yang harus dilakukan dan saya harus menjalankan pekerjaan itu." Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.